Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk menatap Hu Mazi dengan pandangan dingin. Tak lama kemudian, pakaian wanita itu pun ditanggalkan seluruhnya oleh kedua pendeta berjubah hitam itu. Mata Hu Mazi berbinar-binar dan mulutnya mengeluarkan air liur. "Tuan Hu, apakah sudah baik-baik saja sekarang?" tanya Chen Ping. Hu Mazi mengangguk. "Berhentil beraninya kau menculik wanita di siang bolong. Apa kau masih menghormati hukum?" Hu Mazi berteriak, melompat dan berdiri di depan wanita itu. Meskipun dia tidak tinggi, dia tampak sangat berani saat ini. Akan tetapi, saat Hu Mazi menghalangi wanita itu, matanya masih mencuri pandang ke arahnya dari waktu ke waktu. Ketika wanita itu melihat seseorang menyelamatkannya, dia langsung menghela napas lega dan bergegas mengambil pakalannya untuk dikenakan. Tetapi pakaiannya robek dan hanya mampu menutupi sebagian kecil bagian pribadinya. Kedua biksu berjubah hitam itu terkejut dengan kemunculan Hu Mazi yang tiba-tiba. Ketika mereka melihat bahwa Hu Mazi baru berada di tingkat pertama alam abadi manusia, mereka langsung menunjukkan ekspresi jijik di wajah mereka. Dari mana datangnya pembudidaya liar ini? Beraninya dia ikut campur dalam urusan kita. Salah satu pendeta mencibir. Tatapan matanya penuh penghinaan, seakan-akan Hu Mazi hanya seekor semut tak berarti di matanya. "Wanita tua, aku sarankan kau bersikap cerdas dan segera keluar dari sini, atau aku akan menghabisimu juga." Biksu lain mengancam. Saja, suaranya begitu keras, dan energi spiritual di tangarinya mulai berkedip samar, seakan-akan dia siap menyerang kapan. Namun, Hu Mazi sama sekali tidak takutlah membusungkan dada dan berkata, "Sudah kubilang, aku akan menyelesaikan masalah ini hari ini. Cepat lepaskan gadis ini, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Sambil berbicara, dia mengeluarkan beberapa jimat dari tangannya dan mengambil posisi bertarung. Meskipun kultivasinya tidak sebaik lawannya, dia tidak takut karena Chen Ping ada di dekatnya. Dia telah menghabiskan banyak tenaga untuk menarik jimat-jimat ini, yang menghabiskan banyak sumber daya. Biasanya dia tidak ingin menggunakannya, tetapi hari ini, demi menyelamatkan wanita ini, dia tidak terlalu peduli. Melihat hal itu, kedua biksu berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak. "Hanya kau, seorang kultivator tingkat pertama dari alam manusia abadi, berani bersikap begitu arogan di depan kami." Seorang biksu berjubah hitam tertawa. Ketika wanita itu melihat bahwa Hu Mazi hanya berada pada tingkat pertama alam manusia abadi, bahkan lebih rendah dari alamnya sendiri, suasana hatinya yang baru saja rileks, langsung menjadi lebih rileks. "Terima kasih atas bantuanmu, Pak Tua. Kau bukan tandingan mereka. Sebaiknya kau pergi sekarang." Wanita itu berkata pada Hu Mazi, "Rekan Taoisku yang terkasih, saya adalah murid Zhang Tianxi dari Sekte Tianxi. Sekte Tianxi kami berafiliasi dengan Sekte Tianfu. Siapapun yang melihatku memanggilku Master Hu, mengapa kau memanggilku kakek?" Hu Mazi sedikit tidak senang. Jika wanita itu memanggilnya orang tua, itu berarti dia meremehkannya. Sekalipun dia menyelamatkan wanita itu, dia mungkin tidak akan diizinkan bermain dengannya. Mendengar hal itu,
Wanita itu segera mengubah nadanya dan berkata, "Guru Hu, maafkan saya tidak tahu Anda begitu berpengaruh." "Tidak apa-apa, lihat saja dari pinggir lapangan dan tunggu sampai aku melumpuhkan kedua orang ini." Hu Mazi berkata dengan sangat yakin, "Dasar orang tua bodoh, kurasa kau sudah bosan hidup." Seorang biksu berpakaian hitam menjadi tidak sabar dan meninju Hu Mazi. Tinju itu mengeluarkan suara siulan, jelas mengandung kekuatan besar. Kemanapun angin pertama bertiup, pasir dan kerikil akan tergulung, membentuk pusaran kecil. Hu Mazi tidak berani menghadapinya dan segera menghindar ke samping. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, gerakan tubuhnya cukup fleksibel. Bagaikan seekor monyet yang lincah, senantiasa menghindar dari serangan lawan di tengah angin kencang. "Chen Ping, kenapa kau masih berdiri di sana? Ayo bantu." Hu Mazi menghindar dan berteriak pada Chen Ping. Ada nada cemas dalam suaranya. Lagi pula, la tak sebanding dengan kedua biksu berjubah hitam itu. Alasan mengapa Hu Mazi begitu percaya diri pada awalnya adalah karena Chen Ping ada di sisinya. Chen Ping berdiri di samping dan tidak langsung mengambil tindakan, tetapi menyaksikan lelucon Hu Mazi. Hu Mazi dikejar oleh dua biksu berjubah hitam dan berlarian dalam situasi yang sangat memalukan. Melihat Chen Ping tidak bertindak apa-apa, ia berkata dengan cemas, "Kenapa kau masih berdiri di sana? Paling buruk, aku akan membiarkanmu bermain denganku nanti." Mendengar kata-kata Hu Mazi, Chen Ping terdiam. Di hadapan wanita itu, mereka mulai berdiskusi tentang siapa yang akan mereka ajak bermain. Apa bedanya ini dengan dua biksu berjubah hitam di depannya? Wanita itu pun mengerti maksud Hu Mazi dan tak kuasa menahan diri untuk merapatkan kakinya lebih erat lagi. Tak menyangka Hu Mazi juga ingin bermain dengannya. Sepertinya ia tak bisa menghindari nasib dilecehkan hari ini. "Berhenti!" Chen Ping berteriak keras, lalu tiba-tiba muncul, menatap kedua biksu berjubah hitam itu dengan tatapan tajam. Matanya bagaikan dua pedang tajam, yang menusuk langsung ke arah orang lain. Kedua biksu itu terkejut saat melihat perilaku Chen Ping yang luar biasa, dan mereka tidak dapat menahan perasaan sedikit takut. Namun ketika mereka memikirkan identitas mereka, mereka segera menjadi tenang. Akan tetapi, saat dia melihat Chen Ping hanya berada di level kelima alam abadi duniawi, dia tidak takut lagi. Seorang kultivator kecil dari alam abadi bumi bisa terbunuh hanya dengan satu kali kencing dari mereka. Salah satu biksu mencibir, "Selapa kami. Kau pikir kau pantas tahu? Aku sarankan kau urus saja urusanmu sendiri, atau aku akan menangkapmu juga." Suaranya penuh kesombongan, seolah-olah Chen Ping tidak layak disebut sama sekali di matanya. "Oh, jadi, identitas kalian sangat mengesankan." Senyum sinis muncul di bibir Chen Ping. Ada sedikit rasa jijik dalam senyumnya, seolah-olah dia sedang mengejek kesombongan orang lain. Biksu itu tampak kesal dengan sikap Chen Ping, mendengus dingin dan berkata, "Karena kau begitu gigih mencari kematian, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Dengarkan baik-baik, kami biksu dari Aula ke-6 Kuil. Keluarlah dari sini jika kau tahu apa yang baik untukmu, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar."
Aula ke-6 kuil. Ketika Humazi mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. La tidak menyangka bahwa saat La dengan santai mencoba menyelamatkan si cantik, La malah bertemu dengan orang aslinya. Sekilas terlihat keterkejutan di mata Chen Ping, tetapi kemudian dia kembali tenang. Memang benar setelah mencari jarum dalam tumpukan jerami, akhirnya ditemukan tanpa usaha apapun. Orang dari aula ke-6 kuil yang mereka cari tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Diam-diam dia merasa gembira, mengira bahwa dia akhirnya bisa menemukan petunjuk ke aula ke-6 kuil. Ketika kedua biksu berjubah hitam melihat ekspresi Chen Ping dan Humazi berubah setelah mendengar nama aula ke-6 kuil, mereka mengira mereka takut dan langsung menunjukkan senyum puas di wajah mereka. "Bagaimana? Apa kamu takut?" Salah satu biksu berkata dengan arogan, "Belum terlambat untuk keluar sekarang. Kalau tidak, kalian akan menyesal saat kami bertindak." Suaranya penuh ancaman, seolah dia yakin akan kemenangan. Chen Ping, mereka dari Istana ke-6 kuil. Mereka mungkin tahu lokasi Istana ke-6. Humazi berkata pada Chen Ping. Chen Ping mengangguk, cahaya dingin bersinar di matanya. Awalnya dia bermaksud menimbulkan masalah di aula ke-6 kuil, dan sekarang karena pihak lain telah datang kepadanya atas inisiatif mereka sendiri, tentu saja tidak ada alasan baginya untuk membiarkan mereka pergi. Dia memikirkan usaha yang telah dilakukannya untuk menemukan aula ke-6 kuil, dan diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan membuat orang-orang di aula ke-6 kuil membayar harganya. Memangnya kenapa kalau kau Istana ke-6 kuil suci? Di mataku, kalian semua sampah. Belum lagi kalian anak buah kecil, bahkan tuan Istana ke-6 pun sampah. Chen Ping berkata dengan suara dingin, dan aura di sekelilingnya mulai menjadi ganas. Kekuatan spiritualnya mulai melonjak, dan pasir di sekitarnya tertiup oleh napasnya. Kedua biksu berjubah hitam itu tidak menyangka Chen Ping begitu berani menghina guru ke-6 kuil di depan umum. Senyum di wajah mereka langsung membeku. "Dasar orang gila yang berani. Beraninya kau menghina kuil. Kurasa kau sudah bosan hidup." Salah seorang biksu berteriak dengan marah, lalu segera menahan napas di tangannya dan melesat ke arah Chen Ping. Napasnya seperti ular berbisa, menyerbu langsung ke arah Chen Ping. Chen Ping mendengus dingin, tanpa menghindar atau menghindar, lalu melambaikan tangannya dengan santai. Tekanan kuat langsung menyelimuti kedua biksu itu. Tekanan itu bagai gunung tak terlihat, membuat mereka sulit bernapas. Apa? Ekspresi kedua biksu itu berubah drastis. Mereka tidak menyangka Chen Ping begitu kuat hingga bisa membuat mereka tak berdaya hanya dengan tekanannya. Tubuh mereka mulai gemetar dan kaki mereka tertekuk tanpa sadar. "Kamu, siapa kamu?" Salah seorang pendeta bertanya dengan ngeri, matanya penuh ketidakpercayaan. Ada getaran dalam suaranya, seakan-akan dia telah melihat hal yang paling menakutkan di dunia. Chen Ping tidak menjawab, tetapi berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Dia bisa merasakan bahwa basis kultivasi kedua kultivator ini berada di sekitar level kedua alam manusia abadi, dan mereka benar-benar rentan di hadapannya. Langkahnya mantap dan kuat, dan setiap langkah yang diambilnya seakan-akan menginjak hati kedua pendeta itu. "Katakan padaku,
Di mana kuil keenam? Chen Ping bertanya dengan suara dingin, dengan keagungan yang tidak diragukan dalam nadanya. Suaranya nyaring bagaikan lonceng, bergema tertiup angin kencang. Kedua biksu itu ketakutan oleh aura Chen Ping dan gemetaran, tidak berani melawan sama sekali. Kasihanilah kami hanyalah kultivator biasa dari Istana Keenam. Kami tidak tahu lokasi persisnya. Salah satu pendeta dengan cepat memohon belas kasihan. Ada nada menangis dalam suaranya, seolah-olah dia sudah diambang keputusasaan. Biksu lain mengikuti dan berkata, "Iya, kami di sini hanya untuk menjalankan tugas kami. Hanya para petinggi yang tahu persis lokasi Istana Keenam." Matanya dipenuhi ketakutan dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Sekilas rasa tidak senang terpancar di mata Chen Ping. La tidak menyangka kalau tingkatan kedua pendeta itu begitu rendah, sampai-sampai mereka tidak tahu letak spesifik keenam aula kuil itu. Dia merasa sedikit kecewa, bertanya-tanya apakah dia harus terus mencari di hutan belantara yang luas ini. Pada saat ini, wanita yang tertawan itu tiba-tiba berkata, "Sahabat Tao, aku tahu di mana aula keenam kuil itu." Chen Ping dan Hu Mazi keduanya menatapnya dengan heran. Mata mereka penuh kebingungan, bertanya-tanya mengapa wanita ini tahu lokasi 6 aula kuil. Melihat semua orang menatapnya, wanita itu segera menjelaskan, "Nama saya Lin Yuner, dan saya berasal dari keluarga Lin di Kabupaten Dongxiang. Banyak orang di Kabupaten Dongxiang kami telah dikirim ke Istana Keenam oleh Sang Putri. Tanyakan saja pada putri kami, dan dia akan tahu." Suaranya lembut dan jernih, dan terdengar sangat indah di tengah angin kencang. "Oh, putrimu tahu." Secercah ketertarikan melintas di mata Chen Ping. Harapan kembali menyala di hatinya, berpikir bahwa dia akhirnya bisa menemukan aula keenam kuil. Lin Yuner mengangguk dan berkata, "Ya, tetapi lokasi Istana Keenam sangat tersembunyi dan orang biasa tidak dapat menemukannya sama sekali. Bisakah kau mengantar kami ke Kabupaten Dongxiang?" Tanya Hu Mazi cepat-cepat. Dia sangat gembira, berpikir jika dia dapat menemukan aula keenam kuil, dia mungkin bisa mendapatkan sejumlah besar batu abadi untuk membantu Chen Ping menerobos kultivasinya. Lin Yuner ragu sejenak, lalu berkata, "Tentu saja tidak apa-apa, tapi Putri Karni tidak mengizinkan orang luar masuk, dan aku khawatir kalian berdua akan mendapat masalah jika kalian pergi." Matanya penuh kekhawatiran, khawatir Chen Ping akan berada dalam bahaya. Chen Ping mencibir, "Apakah putrimu sangat kuat? Apakah dia masih bisa mencegah orang lain memasuki Kabupaten Dongxiang?" Menurut Chen Ping, hanya kekuatan yang cukup kuat yang berani mengeluarkan perintah untuk tidak mengizinkan orang luar memasuki wilayahnya. Jika tidak, perintah itu akan menjadi lelucon. "Bukan begitu, tapi putri kami punya hubungan baik dengan kuil, jadi dia mendapat dukungan kuil, dan biasanya tidak ada yang akan memprovokasi dia," kata Lin Yuna.